Ya kudungan, ya tahlilan, ya yasinan, ya sembayang, tapi se gelemangan duwe anaan. Ngutangi 1 juta, nyaur 1 juta 200, carane nyicil, enggak tadi masalah. Sing penting pada cocoke, aduh ja enak Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti, tidak akan maju. Ini anak-anak ini sekarang yang komunitas-komunitas hijrah. Gampang sekali mengkafirkan orang. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Semua orang dikafirkan. Berbeda dengan manhajnya. Salah. Bid'ah. Masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Ada itu anak-anak sekarang. Gampang betul dia kasih bida-bida orang. Hanya alasan apa? Asumsinya satu apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Semua kalau tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Hanya itu pola pikirnya. Tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Bayangkan. Kalau itu hanya pola pikirmu, maka berapa banyak ini kita nanti masuk neraka gara-gara itu. Saya pun bisa masuk neraka sekarang gara-gara. Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam. Kenapa kalian bangga? Bangga dengan aib saudara kalian. Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang, dia adalah orang yang paling jelek. Jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat karena kalian tahu kejelekan orang lain. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kalian bukan seperti itu. Tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. Nomor 1 itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, duel kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor 1 itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Hidup di dunia ini mau disenangi oleh semua orang suatu hal yang mustahil. Ridhonas ghayatun la tudrak. Mau menyenangkan semua orang itu adalah cita-cita yang tidak mungkin bisa digapai oleh siapapun. Ya, bahkan manusia yang paling sempurna baginda Muhammad SAW, beliau sendiri walaupun sehebat apapun, ya akhlaknya semulia apapun, tetap ada yang mengganggu. Ya, tetap ada yang nggak suka. Tetap ada yang mencela. Padahal beliau manusia yang paling suci, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita, ya bukan kita ini pengen bebas dari gangguan orang lain, bukan. Tugas kita adalah berbuat yang terbaik dan jangan mengganggu siapapun. Memberi yang kita miliki dan jangan berharap mendapatkan balasan dari siapapun. Kalau udah begitu enak hatinya. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak randi duit sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke
dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ning dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu urip malah kepengen mati. Saking kakean kasus ini, kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga, Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa. Memang fitrahnya. Apa begitu orang sini? Bukan cuma di sini. Orang Amerika juga tukang gosip perempuannya. Fitrahnya. Maka Nabi katakan, kalau perempuan mau selamat, jaga mulutnya, aman dia masuk surga. Cuma kan gampang sekali kita gosip. Lewat teman kita. Apa? Nggak serasi kudungnya sama roknya. Dibeli iya. Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Semua mau diurus. Iya kan? Ini penyakit kita. Semua mau diurus. Ustadz aja dia gosip. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya dengar tadi dilewat. Saya dengar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Inilah penyakit ibu-ibu. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Dinggo kowe sing senengane omong kerja terus, ndak tahu piknik. Cicilanmu oke to? Tulung nek omong sing hati-hati. Kowe ora ngerti kahanan uripe wong liya. Dalan urip lan pola pikir wong iki beda-beda. Durung mesti sing kerja terus, sing ora tau piknik kuwi duwe cicilan. Iso ae kuwi pancen dadi prinsip uripe deknen supaya iso indah masa depane. Deknen kerja terus, ora tau piknik, mergo ngopo? Mergo deknen mikir kebahagiaan masa depane, mikir kebahagiaane wong sing ditresnoni, mikir kebahagiaan wong tuwa. Deknen pancen butuh kebahagiaan, tapi kebahagiaan wong tuwa luwih diprioritaskan. Suwun, diancuk. Kak, kalau mencintai dan dicintai mas suami orang gimana kak? Itu salah siapa? Salah saya atau salah laki-lakinya? Salahku. Lapa aku mbok pertanyaanmu. In the dark of night, the stars light up the sky. We see